Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film. Film kali ini berjudul Sunflower yang dirilis tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Kang Seok-bum, yang juga menggarap film My Boss My Student. Sunflower adalah film yang menceritakan seorang preman yang habis keluar dari penjara dan memilih untuk pensiun. Tentunya, jalan yang dia tempuh tidak mudah. Bayang-bayang masa lalu seakan-akan tidak melepaskannya dengan mudah. Film ini bergenre drama dan action, dan juga mempunyai rating dari IMDb sebesar 7,4, nilai yang cukup bagus bagi sebuah film. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopai dan woodbray seperti biasa untuk menonton alur cerita film dari Sunflower ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja masuk intro. Cerita diawali diperlihatkannya Tae-sik, pemeran utama dalam film ini. Dia sedang menaiki sebuah kereta dalam perjalanan kembali ke kotanya setelah 10 tahun mendekam dalam penjara. Kalau kita lihat penampilannya tampak seperti orang culun, dan dia membawa sebuah memo kecil. Tae-sik mencatat setiap hal yang sudah dia lakukan. Contohnya setelah makan snack kacang, dia mencoretnya. Hingga sampailah Tae-sik di kota asalnya. Dan inilah film Sunflower. Tae-sik datang ke sebuah rumah yang dimana dia dulunya pernah tinggal. Namun, wanita cantik ini tidak mengenali Tae-sik. Dan Tae-sik berharap bertemu dengan ibunya. Namun, ibunya baru kembali nanti malam. Kemudian, wanita cantik ini menyarankan Tae-sik datang ke sauna atau permandian umum. Setibanya di sauna, Tae-sik mencoret lagi apa yang dia lakukan. Kemudian dia bingung dengan alat kunci loker yang sudah menggunakan sensor. Pegawai di sana yang mendengar mengira Tae-sik malah mempermainkan alat tersebut, dan Tae-sik yang bingung kemudian meminta maaf. Karena mendengar sensor masih berbunyi, pria itu pun kemudian balik lagi dan awalnya ingin memarahi Tae-sik. Namun setelah dia melihat tato di sekujur tubuhnya, dia terkejut dan ketakutan melihat Tae-sik. Berpindah tempat di sebuah jalan, tampak seorang gadis yang dihajar oleh salah satu anak buah dari Changmu. Menurut keterangan polisi ini yang menyaksikan dari jauh, Changmu adalah tukang pukul di sebuah klub itu. Kedua polisi ini tampak terlihat seperti pengecut karena dia tidak membantu seorang wanita yang sedang tersiksa. Di sisi lain, kedua polisi ini hanya mementingkan jam makan mereka. Di dalam tempat hiburan tersebut, tampak Changmu sedang marah kepada beberapa anak buahnya, bahkan salah satunya digegel kepalanya. Kemudian terdengar ada suara yang memanggilnya dari belakang, dan ternyata itu adalah Tae-sik. Terungkap di sini bahwa Tae-sik yang mantan gangster cukup dihormati oleh Changmu. Keluar dari sebuah tempat, bosnya gangster yang dulu adalah teman Tae-sik mengantarnya keluar, dan dia berkata, "Jika kau memerlukan sesuatu, hubungi kami." Tapi ujungnya dia menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Tae-sik. Di malam hari, Tae-sik kembali ke rumah di mana dulu dia tinggal. Dan kali ini ibunya ada di rumah itu. Nah, ibunya ini adalah ibu angkatnya Tae-sik dan dia begitu menyayangi Tae-sik seperti anaknya sendiri. Di sini Tae-sik pun meminta maaf kepadanya atas kejadian di masa lalu. Ibunya pun memaafkannya dan menerima Tae-sik kembali. Tae-sik pun dijamu makan malam dan kembali tinggal di rumah tersebut. Tae-sik yang terlihat seperti masih berperilaku culun tentu saja dibuli oleh wanita cantik itu. Dan wanita ini adalah anak kandungnya dari ibu angkatnya yang tidak mengenali Tae-sik dan menganggapnya bodoh. Sebelum tidur, dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan minum lagi, berkelahi, dan menangis lagi. Keesokan harinya di sebuah pasar, seorang mafia jahat yang terpilih menjadi anggota dewan, dia berkedok akan merenovasi pasar dan mendatangkan banyak customer. Pria tersebut adalah Cho Pan-soo. Beralih ke Tae-sik yang sedang mendatangi kantor polisi setempat untuk menjalani wajib lapor. Kepala polisi di sana yang awalnya marah namun berubah jadi lebay. Karena faktanya mereka berdua dulunya satu sekolah.
dan Tae-sik sering mengerjai kepala polisi itu. Kemudian dia menyarankan Tae-sik keluar dari kota tersebut karena banyak orang yang tidak menyukai kehadirannya. Tae-sik pun berjanji kepadanya akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Setelah itu Tae-sik datang menemui dokter. Dan di sana ada 2 orang suster yang melihatnya terpana dengan tato yang dimiliki oleh Tae-sik. Di sini Tae-sik bermaksud meminta dokter menghapus tatonya karena itu menakuti orang lain. Di sisi lain, dokter yang belum pernah melakukan penghapusan tato sebanyak ini meminta biaya antara 30 sampai dengan 50 juta. Lucunya, Tae-sik pun memintanya gratis saja karena dia menjadi kelinci percobaan pertama. Dan ternyata bukan hanya 2 suster saja yang melihat Tae-sik, tapi seluruh dokter dan suster rumah sakit tersebut melihatnya. Ibu angkat dari Tae-sik ternyata dipanggil Sunflower sesuai dengan judul film ini. Dia memaksa masuk untuk menemui Cho Pan-soo dan protes karena restorannya tidak akan dijual, namun beberapa preman selalu datang dan menerornya. Sunflower akan terus mempertahankan restorannya dan tidak akan takut untuk menghadapinya. Malahan, dia akan siap untuk menyerang balik. Di malam hari, adik angkat Tae-sik menemaninya ngobrol. Lalu Tae-sik bertanya tentang alasan bibirnya yang berdarah. Hanya dijawabnya, karena aku terlalu cantik, dasar centil. Di sini, Tae-sik kembali mencoret memonya setelah adiknya meminta dia berhenti untuk merokok. Untung cuma rokok, tidak untuk kopai. Mantep. Dan dia pun sekarang bekerja di sebuah bengkel mobil. Polisi yang melihatnya kemudian menceritakan awal mula Tae-sik di penjara. Nyatanya, Tae-sik sangat ditakuti oleh Changmu dan Yang-ki. Terungkap juga bahwa dia dulunya dikeluarkan dari sekolah dan mulai membuat masalah. Lalu diceritakan juga bahwa dulu ada seorang penguasa kota yang bernama Choi Do-pil dan dia pun tidak bisa menghentikannya. Selama 2 tahun mereka kehilangan kekuasaannya. Changmu dan Yang-ki pun menjadi kaki tangan Do-pil. Lalu diceritakan kejadian 10 tahun lalu ketika Tae-sik sedang mabuk, Choi Do-pil datang dengan anak buahnya untuk membunuhnya. Namun Tae-sik berhasil melawan mereka dan membunuh Choi Do-pil. Kemudian Changmu dan Yang-ki datang untuk membantu Choi Do-pil malah ketakutan. Tae-sik akhirnya dipenjara. Dan ternyata yang menguasai kota ini selanjutnya bukan Yang-ki atau Changmu, namun Byung-jin yang pincang karena Tae-sik yang bekerja sama dengan Choi Pan-soo. Nah, Changmu dan Yang-ki pun bergabung dengan mereka. Tak lama setelah itu, setelah Tae-sik pulang dari bengkel, 2 polisi itu menemui pemiliknya. Dari keterangannya, Tae-sik yang sudah berubah menjadi orang baik, dia tidak minum dan rajin membuatnya kagum. Kemudian Cho Pan-soo yang melihat restoran Ibu Sunflower masih beroperasi, dia meminta nanti malam seluruh anak buahnya berkumpul. Lanjut di sekolah adik angkatnya, Hui-ju sedang kebingungan memperhatikan pelajaran matematika dari seorang guru yang cantik. Tak disangka, Tae-sik berada di sana untuk mendaftar pelajaran bahasa Inggris. Dan faktanya, guru matematika tersebut dari dulu menyukai Tae-sik. Bahkan, ketika Tae-sik di penjara, dia berusaha untuk mengunjunginya. Tae-sik yang polos hanya meminta maaf kepadanya. Dan ketika sedang asik jajan, tampak beberapa lelaki dan wanita melihat adik angkatnya Tae-sik yang bernama Hyu-ju. Mereka menyangka Tae-sik adalah pacarnya Hyu-ju. Salah satu dari mereka naksir kepada Hyu-ju, kemudian menendang Tae-sik dan membawanya ke sebuah rumah kosong. Di sini Tae-sik dipukuli dan berusaha untuk tidak melawannya. Namun karena alasan bajunya sobek, para pemuda tersebut langsung ketakutan setelah melihat tato yang dimiliki Tae-sik. Kembali ke rumahnya, Tae-sik mengobati lukanya. Hyu-ju pun datang memberinya perban, kemudian menanyakan hubungan Tae-sik dengan gurunya. Karena Tae-sik menjawab sebagai teman biasa, dia pun cengengesan. Masih ada kesempatan nih. Hyu-ju pun mulai menyukai Tae-sik. Cho Pan-soo bertemu dengan anak buahnya. Setelah berhasil menjadi anggota dewan, dia berambisi menjadi wali kota. Tak lama setelah itu, kemudian Changmu pun datang. Dan di sini, bos dari mereka berniat untuk memberikan wewenang dalam mengelola klub Oracle. Dan terlihat, Changmu dan Yang-ki pun berebutan.
Tapi sebelumnya Chopansu meminta mereka untuk menghancurkan restoran Sunflower. Changmu yang tidak mengetahui ada siapa di sana dengan semangat meminta dia yang melakukannya. Keesokan harinya, Changmu dan anak buahnya sampai di restoran Sunflower. Terlihat Tae-sik yang sedang asik sarapan terkejut dengan kehadiran mereka. Changmu malah yang lebih terkejut, ternyata Tae-sik ada di sana dan restoran itu adalah milik ibu angkatnya. Changmu yang hampir mati ketakutan kemudian kabur dengan anak buahnya. Tae-sik pun bertanya kepada ibunya perihal maksud kedatangan mereka, namun ibunya menjawab, itu bukan urusanmu. Kemudian Changmu mendatangi Yangki karena tidak memberitahu bahwa Tae-sik tinggal di restoran tersebut. Mereka berdua pun dipanggil Chopansu karena informasi tentang Tae-sik, orang yang membunuh Choi Do-pil 10 tahun lalu. Chopansu pun marah kepada dua anak buahnya itu. Hyuju yang mulai menyukai Tae-sik kemudian berpura-pura memintanya mengajari matematika yang Hyuju belum pahami. Dan ternyata Tae-sik menguasai matematika ketika dalam penjara dan dia diajari salah satu temannya yang guru matematika juga. Tae-sik yang baru saja menerima gaji pertamanya membelikan sebuah hadiah untuk ibu angkatnya yang telah menyayanginya. Dan dia kembali mencoret memonya setelah memberikan hadiah tersebut. Hyuju yang terharu dengan apa yang dilakukan Tae-sik pun mendapatkan hadiah sebuah kamera TV kecil. Namun, karena cumentil dia belum mau menerimanya. Sebuah kopi pun diberikan untuk menukar hadiah tersebut. Buku catatan kecil tersebut ternyata Tae-sik dapatkan ketika dia di dalam penjara. Ibunya tentu berharap Tae-sik berubah menjadi yang lebih baik. Hyuju yang merebut memonya membaca sebuah tulisan pergi piknik. Dan akhirnya mereka bertiga pun berangkat tamasya pinggir sungai. Di malam hari, Tae-sik didatangi Byung-jin wakilnya Chopansu. Di sini dia menceritakan rencana bosnya yang akan membangun mall di sekitar tempat ini, namun terhalang restoran Sunflower milik ibunya yang tidak mau dijual. Dia mengingatkan untuk membawa ibunya keluar dari kota ini karena bosnya Chopansu adalah penguasa bajingan. Tapi di balik pembicaraan ini, anak buahnya Changmu melihatnya. Lalu Changmu dan Yangki pun mengira Tae-sik diberi sebuah pekerjaan oleh bosnya Chopansu untuk mengelola klub Oracle. Kemudian Tae-sik ditemani Hyuju kembali mendatangi dokter untuk menghapus tatonya. Hyuju yang comel kena getahnya setelah dokter memarahinya. Tae-sik pun mencoret memonya setelah dia dan Hyuju bersama-sama berangkat kuliah. Changmu dengan anak buahnya kembali mendatangi restoran Sunflower. Dan Changmu kali ini benar-benar menghancurkan restoran itu. Hyuju yang datang sedang memotret restorannya kaget melihat mereka menghancurkan restoran ibunya. Dengan kamera di tangannya, dia memukul si Changmu. Hyuju kemudian lari dan memanggil Tae-sik di bengkelnya. Kamera yang digunakan Hyuju pun rusak, namun memorinya masih bagus. Di sisi lain, Tae-sik yang sudah mengetahui dalang semua ini kemudian mencari Changmu dan menunjukkan tempat Chopansu. Bertemu dengan Chopansu, Tae-sik memintanya untuk berdamai dan tidak mengganggu tempatnya karena dia sudah berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Kemudian Chopansu memberikan penawaran pekerjaan padanya, namun Tae-sik menolaknya dan bersyukur dengan pekerjaannya sekarang. Di sisi lain, Chopansu merasa terhina dan inilah yang terjadi. Beberapa anak buahnya dikirim untuk menjebak Tae-sik melakukan kesalahan. Mereka mulai memukul Tae-sik. Kemudian pemilik bengkel tersebut yang mencoba menahannya pun mereka pukuli. Tae-sik dijebak untuk membalas perlakuan mereka. Kemudian polisi yang telah bekerja sama dengan mereka akan menangkap Tae-sik karena statusnya yang masih bebas bersyarat. Tae-sik berhasil menahan amarahnya dan tidak melawan mereka. Dan di sini fakta sebenarnya terungkap. Lelaki yang naksir kepada Hyuju sebelumnya, dia datang dan menguping Tae-sik yang sedang berbincang dengan ibunya.
Dia kemudian menceritakan fakta bahwa Taesik lah yang telah membunuh anaknya. Dan anak dari ibu tersebut adalah Choi Do-pil. Hyuju yang baru saja datang terkejut mendengar hal ini. Ibu Sunflower memutuskan menjadikan Taesik anak karena penyesalannya yang begitu mendalam, tangisan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang membuatnya selalu mengunjungi Taesik selama 10 tahun terakhir. Dia anak yang baik yang membuat kesalahan. Hyuju yang awalnya marah atas fakta ini kemudian memahami maksud ibunya. Dia pun menemui Taesik, dan Taesik lagi-lagi meminta maaf kepadanya dan akan pergi dari tempat ini. Namun Hyuju yang telah paham meminta Taesik tetap tinggal. Terungkap lagi bahwa dulu kakaknya Choi Do-pil selalu memukuli ibunya untuk meminta uang. Dia kakak yang jahat, justru aku bahagia dengan kepergiannya. Kemudian ibu Sunflower datang kembali mendatangi Cho Pan-soo. Dan dia mengancam jika Cho Pan-soo menjadi anggota kongres dan masih mengganggunya, dia akan menyebarkan diary anaknya yang sudah meninggal. Di dalam diary itu terungkap fakta bahwa Cho Pan-soo lah yang mengutus Do-pil untuk membunuh Taesik 10 tahun lalu. Kemudian Byung-jin, anak buah dari Cho Pan-soo, menelepon Taesik dan menceritakan kejadian 10 tahun lalu itu, dan memperingatkannya bahwa Cho Pan-soo tidak akan tinggal diam karena ancaman ibunya. Sasaran pertama para gangster ini adalah melukai Hyuju. Ketika dia sedang nyebrang sepulang sekolah, seseorang yang menggunakan motor kemudian memukulnya menggunakan sebuah bata. Hyuju yang terluka parah kemudian dirawat di rumah sakit, dan ibunya memutuskan untuk pergi dari kota ini demi keselamatan mereka semua. Taesik yang mengetahui itu, dia datang menemui gangster yang berkumpul di klub Oracle. Lalu dia menyampaikan kepada mereka bahwa dalam beberapa hari dia akan meninggalkan kota ini. Di sisi lain, Cho Pan-soo yang kejam memintanya terlebih dahulu salah satu tangannya. Byung-jin yang baik terhadap Taesik memotong urat nadinya dan dia bilang Taesik hanya bisa memegang sendok. Faktanya menurut Byung-jin tangannya baik-baik saja. Taesik pun berjanji di hadapan adiknya dia akan menjaganya dengan nyawanya. Di luar dugaan, Cho Pan-soo memerintahkan Yang-ki membunuh ibunya dan mengambil diary anaknya yang meninggal. Taesik yang datang ke rumahnya mendapati ibunya menggantung. Tapi Taesik menemukan sebuah anting milik Yang-ki di rumah ibunya. Kali ini Taesik benar-benar tak bisa menepati janjinya dan sudah di luar batas kesabarannya. Sedih dan amarah bercampur menjadi satu. Taesik pun menjadi pemabuk lagi dan dia menangis lagi. Kemudian para gangster yang sedang berkumpul merayakan klub Oracle-nya tiba-tiba mendengar suara orang yang menangis, dan terlihat Taesik datang sendirian ke tempat tersebut. Karena Taesik yang sudah berupaya untuk menahan dirinya untuk tidak berkelahi lagi, tapi kematian ibunya lah yang terlebih mereka juga yang melakukannya, dan membuat semuanya ini kembali berubah. Anting Yang-ki jadi bukti pembunuhan ibunya. Dan Taesik meminta Byung-jin keluar dari tempat tersebut jika tidak ingin terbunuh. Dia pun keluar. Di sini Taesik akan memberi hukuman bagi mereka yang telah melakukan kesalahan. Taesik meminta terlebih dahulu, bertanya siapa yang melukai Hyuju. Ternyata dia. Dan lihat, aksi dari Taesik menghabisi mereka satu persatu. Di sini, Changmu dan Yang-ki pun tewas. Mampus anjing! Giliran Cho Pan-soo yang menjadi dalang dari semua ini, dia dipukuli hingga tewas. Mampus oke anjing!
Setelah membunuh mereka semua, Tae-sik duduk terdiam dalam kebakaran tempat tersebut. Dan dalam pikirannya dia hanya meminta maaf kepada ibu dan adiknya. 엄마야, 기주야, 미안해. Tae-sik yang sebelumnya tertusuk di bagian perut, akhirnya dia pun tewas. Di akhir cerita, Huiju sekarang menjadi gadis pintar dan mengenang keindahan bersama ibu dan Tae-sik. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film Sunflower ini? Memang ya film Korea bisa-bisanya ending ceritanya dibuat kayak gini. Untung saya kuat. Kuat anjing. Kuat aing kuat. Mau tanya nih guys, kenapa ya kalau setiap nonton film Korea ngelihat artis wanitanya itu kayak serasa membangkitkan nafsu gitu? Gimana? Nafsu makan maksudnya, nafsu makan. Tapi sayangnya di film ini nggak ada adegan celepot ya. Aduh, berasa kangen nih ke adegan celepot anjim. Oke lah, saya dari awal sudah banyak baceprot. Dan seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.